Beberapa hari kemudian, saat Rintaro baru saja bangun tidur di jam 7 pagi, dia membaca pesan dari Waguri, yang mengajaknya untuk bertemu pada hari ini. Setelah itu Rintaro lalu melihat keluar jendela dan berkata di dalam hatinya, kalau hari ini dia akan belajar bersama Waguri. Selanjutnya saat Rintaro sedang berada di dalam kereta, dua orang gadis sedang memperhatikannya, karena terpukau dengan tubuh Rintaro yang sangat tinggi. Sementara itu, Rintaro ternyata masih tidak percaya, kalau dia akan bertemu Waguri di akhir pekan. Setelah Rintaro turun dari kereta, dia lalu bertemu dengan Waguri yang sudah menunggunya. Rintaro kemudian mendekati Waguri dan meminta maaf, karena sudah membuat Waguri menunggu lama. Namun Waguri mengatakan, kalau Rintaro tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Waguri juga merasa grogi, karena untuk pertama kalinya, dia harus berbicara tidak formal pada Rintaro. Melihat wajah cantik Waguri di hadapannya, Rintaro malah tersipu dan berkata di dalam hatinya, kalau Waguri adalah gadis yang sangat imut. Selanjutnya Rintaro dan Waguri lalu pergi ke sebuah kafe. Sebelum belajar, mereka berdua terlebih dahulu makan bersama. Waguri ternyata sangat senang, karena bisa menikmati makanan enak di tempat itu. Waguri mengatakan, kalau dia sudah lama ingin datang ke kafe itu dan numpang belajar. Ditambah lagi, menu makanan di tempat itu juga sangat enak. Karena sibuk memperhatikan Waguri, Rintaro malah lupa menyantap makanannya. Bahkan setelah Waguri menyuruhnya makan, Rintaro masih melihat ke arah Waguri yang makan dengan bahagia. Setelah selesai makan, mereka berdua lalu bersiap untuk mulai belajar. Mata pelajaran yang pertama akan mereka pelajari adalah matematika. Karena ada beberapa soal yang tidak dipahami Rintaro, dia lalu menanyakannya pada Waguri. Saat Waguri ingin melihat soal itu, wajahnya malah berjarak sangat dekat dengan wajah Rintaro. Menyadari hal tersebut, Waguri lalu segera menjauh dan meminta maaf pada Rintaro. Saat proses belajar kembali berlanjut, Rintaro malah tidak fokus, karena suara detak jantungnya yang sangat berisik. Waguri yang merasa penasaran lalu bertanya pada Rintaro, mengapa Rintaro bertekad tidak ingin mendapatkan nilai merah. Rintaro memberitahukan, bahwa setelah ujian selesai, sekolahnya akan mengadakan pertandingan olahraga. Jika Rintaro mendapatkan nilai merah dan melakukan remedial, maka dia tidak diperbolehkan ikut serta dalam pertandingan tersebut. Padahal Rintaro sangat ingin mengikuti acara itu, dan bersenang-senang bersama teman-temannya. Mendengar jawaban Rintaro itu, Waguri ternyata sangat terpukau dengan semangat yang ditunjukkan Rintaro. Sama halnya dengan Rintaro, Waguri juga sangat menyukai teman-temannya yang merupakan orang-orang baik. Waguri juga memberitahukan, kalau dia dan Subaru sudah berteman sejak kecil. Meski Rintaro sudah salah paham, tapi kenyataannya Subaru adalah anak yang baik. Di masa lalu Subaru pernah bermasalah dengan laki-laki. Itulah sebabnya dia sangat sulit menerima kehadiran laki-laki. Waguri merasa sangat senang, karena saat itu Rintaro tidak mencela Subaru. Mendengar perkataan Waguri itu, Rintaro juga merasa senang dan membuat telinganya memerah. Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang, Rintaro berkata di dalam hatinya, kalau baru kali ini dia bisa fokus belajar begitu lama. Sebelum berpisah di depan stasiun kereta, Rintaro tidak lupa berterima kasih, karena Waguri sudah mau membantunya belajar. Tidak hanya itu, Waguri juga ternyata membuatkan Rintaro buku rangkuman materi, yang mungkin keluar dalam ujian dan cara mengerjakannya. Mendapatkan bantuan ekstra itu, Rintaro malah dibuat merasa bersalah, karena dia mengetahui kalau Waguri juga sangat sibuk belajar. Namun Waguri mengatakan, kalau Rintaro tidak perlu khawatir, karena mereka bisa berjuang bersama-sama. Selain itu, Waguri juga sangat ingin Rintaro ikut serta dalam pertandingan olahraga bersama teman-temannya. Dan mungkin setelah itu, Rintaro bisa menceritakan keseruannya pada Waguri. Saat Waguri akan segera pergi ke stasiun kereta, Rintaro lalu kembali berterima kasih. Setelah itu mereka berdua lalu saling berpamitan dan kemudian berpisah. Beberapa saat kemudian, Subaru tiba-tiba saja sudah berada di belakang Rintaro dan menarik ranselnya. Subaru lalu mengatakan, kalau dia ingin berbicara dengan Rintaro. Selanjutnya mereka berdua lalu pergi ke sebuah kafe untuk membicarakan sesuatu. Namun karena dari tadi Subaru hanya diam saja, hal itu malah membuat Rintaro semakin tidak tenang. Tidak lama kemudian, Subaru akhirnya bertanya, apakah Rintaro adalah kekasih Waguri? Mendengar pertanyaan tidak terduga itu, Rintaro tentu saja sangat terkejut, sampai-sampai kopi panas yang sedang dia pegang tertumpah di tangannya. Melihat Rintaro yang kesakitan, Subaru lalu memberikan sapu tangannya untuk digunakan Rintaro. Melihat sikap baik dari Subaru itu, Rintaro malah keheranan,
karena gadis itu sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah itu, Subaru lalu menanyakan nama Rintaro. Setelah Rintaro memberitahukan namanya, Subaru juga memperkenalkan dirinya, dan dia adalah teman kelas Waguri. Mendengar nama lengkap Subaru itu, Rintaro akhirnya menyadari kalau orang yang disebut-sebut oleh murid Kikyo beberapa hari yang lalu ternyata adalah Hoshina Subaru. Rintaro juga merasa lega, karena Subaru tidak ada di depan sekolah mereka pada waktu itu. Setelah itu, Subaru lalu kembali menanyakan hubungan Rintaro dengan Waguri. Rintaro lalu mengatakan kalau dia tidak berpacaran dengan Waguri. Rintaro sendiri juga kebingungan, karena hubungannya dengan Waguri belum jelas. Ditambah lagi mereka berdua belum lama saling mengenal. Mendengar jawaban Rintaro itu, Subaru kemudian meminta Rintaro untuk tidak lagi menemui Waguri. Subaru mengetahui kalau Rintaro bukanlah orang jahat, dan dia sangat menyesal karena sebelumnya telah berkata kasar pada Rintaro dan teman-temannya. Subaru juga memberitahukan kalau dia membenci Chidori dan laki-laki. Itulah kenapa Subaru merasa sangat panik saat melihat Rintaro bersama Waguri. Jika orang-orang Kikyo memergoki Waguri bersama Rintaro, maka reputasi Waguri bisa tamat di SMA Kikyo. Ternyata guru-guru di SMA Kikyo sangat membenci Chidori melebihi murid-muridnya. Di samping itu, Waguri adalah peserta beasiswa SMA Kikyo, dan akan sangat berbahaya jika Waguri sampai ketahuan berhubungan dengan anak-anak Chidori. Karena merasa penasaran, Rintaro lalu bertanya, mengapa Subaru sangat peduli pada Waguri. Saat Subaru ingin menjawab pertanyaan itu, seorang anak kecil tiba-tiba terjatuh di dekat mereka. Melihat kejadian itu, Subaru kemudian segera menolongnya. Subaru bahkan mengembalikan mainan anak itu yang tercecer di lantai. Saat melihat warna rambut Subaru yang sangat unik, anak itu ternyata terpesona dan mengatakan kalau warna rambut Subaru sangat cantik dan keren. Mendengar pujian itu, Subaru malah dibuat terkejut. Setelah mendapatkan bantuan dari Subaru, anak kecil itu lalu berterima kasih dan segera pergi bersama ibunya. Selanjutnya Subaru memberitahukan pada Rintaro kalau Waguri pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Saat Subaru masih kecil, dia sering diganggu oleh anak laki-laki karena warna rambutnya yang berbeda. Mendapatkan perlakuan itu, Subaru hanya bisa menangis. Akan tetapi, satu-satunya orang yang datang menyelamatkannya pada saat itu adalah Waguri. Waguri mengatakan kepada anak laki-laki itu kalau warna rambut Subaru sangat cantik. Oleh karena itu, Subaru tidak akan pernah melupakan kejadian tersebut selama-lamanya. Tidak hanya itu, Subaru bahkan menganggap Waguri sebagai pahlawannya. Dan sejak saat itu, dia dan Waguri selalu bersama. Subaru sudah sangat mengenal Waguri, dan dia mengetahui seberapa keras dan sulit usaha Waguri untuk masuk ke SMA Kikyo. Oleh karena itu, Subaru tidak ingin apa yang telah diraih Waguri hancur begitu saja. Meskipun Subaru menyadari kalau cara yang dia lakukan itu salah dan bisa membuat Waguri membencinya, Subaru tidak mempermasalahkannya selama dia bisa melindungi kebahagiaan Waguri. Untuk bisa mewujudkan hal itu, Subaru lalu memohon pada Rintaro agar dia tidak lagi menemui Waguri. Mendengar semua perkataan Subaru itu, Rintaro sempat merasa bimbang. Namun setelah dia mengingat kembali perkataan Waguri padanya, yang ingin mengenal Rintaro lebih jauh, Rintaro dengan tegas mengatakan kalau dia tidak bisa menjauhi Waguri. Mendengar jawaban Rintaro itu, Subaru tentu saja sangat kecewa dan sedih. Walaupun sebenarnya Subaru sudah mengetahui kalau Rintaro akan berkata seperti itu. Setelah memberitahukan keputusannya, Rintaro kemudian segera pergi meninggalkan Subaru. Selanjutnya saat Rintaro sedang belajar di dalam kereta, dia masih memikirkan perkataan Subaru sebelumnya yang sangat memedulikan Waguri. Rintaro ternyata mengagumi sikap Subaru itu. Tidak lama kemudian, dua orang gadis kecil lalu masuk ke dalam kereta dan melihat ke arah Rintaro. Menyadari hal itu, Rintaro lalu segera berdiri dan memberikan tempat duduk pada kedua gadis tersebut. Ternyata kedua gadis itu adalah orang yang pernah diberikan tempat duduk oleh Rintaro saat berada di perpustakaan. Oleh karena itu, mereka berdua lalu menghampiri Rintaro dan mengucapkan terima kasih. Melihat Rintaro yang tampak kebingungan, kedua gadis itu lalu mengingatkan kembali kalau Rintaro telah memberikan kursi pada mereka saat di perpustakaan beberapa hari yang lalu. Setelah mengingat kejadian tersebut, Rintaro tiba-tiba saja bertanya, apakah proses belajar kedua gadis itu semakin meningkat? Mendengar pertanyaan tidak terduga itu, mereka lalu menjawab kalau nilai pelajaran mereka semakin meningkat. Setelah mendengar jawaban itu, Rintaro terlihat sangat senang dan dia kemudian segera pergi.
Walaupun sempat merasa ketakutan, kedua gadis itu akhirnya menyadari kalau Rintaro ternyata adalah orang yang sangat baik. Selanjutnya saat Rintaro sedang berdiri di dekat pintu kereta, dia mengingat kembali Waguri, yang selalu berterima kasih padanya untuk hal-hal sepele yang dilakukan Rintaro. Akan tetapi orang sebaik Waguri malah harus terlibat dengan dirinya. Selain itu, Rintaro juga menolak permintaan Subaru atas kehendaknya sendiri, dan dia tidak menyesali keputusannya itu. Selanjutnya keesokan harinya, para murid di kelas Rintaro terlihat sangat tegang, karena Pak Guru akan membagikan hasil ujian tengah semester mereka. Secara mengejutkan, nilai Rintaro dan Shohei ternyata mengalami peningkatan, dan mereka berdua akhirnya terbebas dari remedial. Mengetahui hal itu, para murid di kelas ikut merasa senang dan bersorak gembira. Namun bagi Saku, nilai kedua temannya itu masih jauh dari kata memuaskan. Untuk merayakan keberhasilan Rintaro dan Shohei, para murid lalu melakukan wawancara pada mereka berdua. Shohei mengatakan kalau dia terlalu banyak membaca, sampai-sampai penglihatannya menjadi buram. Sementara itu, Rintaro malah terlihat sangat senang, karena bisa mendapatkan nilai seperti itu untuk pertama kalinya. Mendengar perkataan Rintaro itu, para murid malah dibuat terharu karenanya. Shohei bahkan ikut menangis, karena mengetahui perjuangan Rintaro yang begitu keras. Dengan nilai yang mereka dapatkan itu, Rintaro dan Shohei akhirnya bisa mengikuti pertandingan olahraga. Di tempat yang sama, Pak Guru ternyata ikut terharu dengan perjuangan yang sudah dilakukan oleh kedua muridnya itu. Keberhasilan Rintaro dan Shohei tentu saja tidak lepas dari bantuan Saku. Oleh karena itu, Rintaro dan Shohei lalu mengucapkan terima kasih padanya. Mengetahui hal itu, para murid kemudian menghampiri Saku dan menggodanya. Sementara itu, Rintaro masih terus melihat kertas ujiannya dengan perasaan senang. Rintaro berniat mengucapkan terima kasih pada Waguri karena sudah membantunya belajar. Akan tetapi, Rintaro malah teringat kembali dengan perkataan Subaru bahwa Waguri akan mendapat masalah jika ketahuan berhubungan dengan murid Chidori. Tidak lama kemudian, Saku tidak sengaja menabrak meja Rintaro dan membuat beberapa bukunya jatuh ke lantai. Saat Saku ingin mengambil buku itu, dia malah dibuat sangat terkejut karena di salah satu buku ada selembar catatan kecil yang bertuliskan nama Kaoruko.